Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Arianti Wikana dari kelas 11 Multimedia 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik pembuatan gambar sederhana. Materi yang akan saya bahas yaitu ada animasi stop motion dan animasi puppetry. Animasi stop motion. Menurut sejarah, teknik stop motion pertama kali dikenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton dengan menggambar ekspresi wajah sebuah karakter kartun di atas papan tulis, yang selanjutnya gambar tersebut diambil dengan still kamera lalu dihapus. Selanjutnya gambar tersebut diambil dengan still kamera lalu dihapus. Setelah itu menggambar ekspresi berikutnya dan dipotret kembali. Dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, stop motion animation identik dengan sebuah teknik animasi untuk membuat benda diam akan terlihat bergerak jika pita kamera tersebut dijalankan dengan kecepatan tertentu. Maka, gambar hasil pemotretan setiap frame akan tampak bergerak dan seolah-olah hidup. Jenis-jenis animasi stop motion. Berdasarkan teknik pembuatannya, stop motion dibedakan menjadi 4, yaitu ada animasi clay, terbuat dari tanah liat dan tepung, animasi cut out, yaitu terbuat dari kertas dan kartu, animasi pasir, terbuat dari pasir, dan animasi gambar atau gambar manual tahap demi tahap. Cara kerja animasi stop motion. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan animasi stop motion adalah posisi kamera atau webcam dan pencahayaan. Posisi kamera tidak boleh bergerak-gerak pada saat melakukan pengambilan gambar ataupun saat melakukan perubahan gerak objek animasi. Guna mengantisipasi pergerakan kamera, dapat dilakukan dengan memasang penyangga yang cukup kuat dan mengarah pada posisi tegak lurus dengan gambar. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan gerak yang minimalis di setiap pengambilan gambar dapat menghasilkan gerakan animasi yang semakin halus. Dengan demikian, penggunaan storyboard sangat membantu dalam menentukan awal dan akhir gerakan, sehingga durasi dari setiap hasil yang didapatkan dapat diperhitungkan dengan tepat sesuai dengan kecepatan frame yang telah direncanakan animator. Animator dapat mengatur fokus dari webcam secara teliti dan tepat di atas gambar dengan jarak yang disesuaikan. Penggunaan frame pada animasi stop motion. Secara mendasar, frame adalah satuan terkecil dalam video dan tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan frame pada program Flash diasumsikan sebagai kertas HVS yang telah digambar. Jika frame tersebut diperpanjang sebanyak 15 frame, maka diasumsikan seperti 15 kertas HVS dengan gambar yang sama. Jika animator mengubah gambar salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan gambar tersebut. Proses pengerjaannya sama dengan animasi pada umumnya dengan cara mengatur frame per frame gambar. Hal pokok yang membedakan adalah pada tahap menghidupkannya atau animate-nya. Perkembangan stop motion. Pertunjukan berjudul The Humpty Dumpty Circus tahun 1898 yang dipimpin oleh Albert E. Smith dan J. Stuart Blackton dinyatakan sebagai cikal bakal stop motion yang pertama. Ketika animasi mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Amerika, J. Stuart Blackton menjadi orang pertama yang mengenalkan teknik clay di dalam filmnya berjudul Fun in the Bakery Shop yang dirilis pada tahun 1902. Di masa sekarang, kita telah menikmati film animasi stop motion Tim Burton lewat karyanya yang berjudul Corpse Bride pada tahun 2005, The Nightmare Before Christmas, dan James and the Giant Peach yang mendapatkan nominasi Academy Award. Selanjutnya, pada tahun 2009, untuk pertama kalinya mengenalkan animasi stop motion 3D dalam film Coraline buatan Laika dan Henry Selick yang masuk dalam nominasi Academy Award dan Golden Globe untuk Best Animated Feature. Kedua, ada animasi puppetry. Pada umumnya, animasi puppet
melibatkan tokoh boneka, misalnya wayang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk oleh seorang animator. Wayang tersebut digunakan dan dipotret setiap kali posisi mereka berubah sedikit demi sedikit untuk membuat gerakan tertentu. Hal yang perlu dipahami adalah boneka wayang tersebut memiliki tulang rangka guna menjaga dalam posisi yang tetap dan mantap pada saat bergerak pada sandi tertentu. Dalam animasi tersebut, posisi animator berguna dalam memberikan kehidupan kepada benda mati dan membuatnya seolah-olah hidup. Beberapa jenis film animasi yang terkenal diantaranya yaitu The Nightmare Before Christmas. Tradisi puppetry diyakini berasal 3000 tahun sebelum Masehi sebagai sebuah bentuk kinerja animasi yang melibatkan manipulasi boneka. Namun, di masa sekarang, penggunaan puppetry sudah beralih fungsi dan banyak digunakan di hampir semua masyarakat sebagai hiburan maupun seremonial dalam ritual, perayaan, dan karnaval. Figur atau boneka pada umumnya terbuat dari bahan-bahan bersifat lentur dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan bingkai per bingkai. Bahan yang umumnya digunakan antara lain kayu-kayu yang diukir, kertas, tanah liat, atau yang sejenisnya dengan tujuan menciptakan karakter yang luas atau tidak kaku. Cara kerja animasi puppetry. Cara kerja animasi puppetry mengharuskan animator mengubah skin secara fisik dengan memotret satu demi satu frame, mengubah scan lagi dan memotret satu frame lagi, dan begitu seterusnya. Setelah tahap tersebut terlewati, animator bisa memproses sequence atau rangkaian urutan gambar menggunakan aplikasi perangkat lunak atau software untuk membuatnya menjadi movie. Meskipun industri film puppetry sudah cukup matang dan maju, namun dalam proses produksinya masih tetap membutuhkan tingkat imajinasi seorang animator dalam menganalisis gerak frame by frame pada objek secara tepat dan alamiah atau natural. Elemen-elemen gambar puppetry. Dalam dunia industri, jenis film animasi gerak henti yang cukup berkembang adalah film animasi lilin atau clay animation dan film animasi boneka atau puppet animation. Pembuatan animasi puppetry memiliki beberapa tahap, diantaranya proses sebelum produksi atau pre-production, proses produksi atau production, dan proses setelah produksi atau post-production. Pembuatan elemen gambar puppeter. Dalam proses pembuatan gambar puppeter, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, keahlian dan ketelitian dalam menggerakkan objek, teknik pengambilan gambar yang tepat untuk komposisi gambar yang diperlukan guna menghasilkan gambar yang bagus serta terkonsep dan matang. Dalam membuat gambar puppeter yang terkonsep jelas, animator harus menyiapkan banyak gambar. Gambar yang digunakan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Konsep gerakan animasi puppetry. Langkah utama yang harus diperhatikan adalah cerita atau sinopsis, yang secara keseluruhan dapat diubah menjadi skenario hingga storyboard di produksi. Konsep-konsep gerakan animasi puppetry antara lain sebagai berikut. Nomor 1, ada plan. Secara mendasar, plan lebih menekankan pada semua deskripsi dari skin animasi, termasuk di dalamnya berupa karakter dasar, background, dan informasi yang tertulis di atas kertas. Nomor 2, ada sketch. Proses sketch identik dengan menggambar thumbnail yang mendefinisikan posisi layout skin dan interaksi karakter untuk setiap keysshot di antara sequence yang digunakan. Nomor 3, ada keyframe dapat diatur sesuai kebutuhan, namun harus tetap memperhatikan ketepatan waktu. Pada dasarnya, untuk membuat gambar keyframe dengan sequence yang dianimasikan dapat dilakukan dengan cara memperbesar gambar thumbnail serta memanfaatkan sketsa sebagai referensi langsung untuk pergerakan karakter dan blocking animasi. Nomor 4, ada shoot. Identik dengan mengambil gambar dan menganimasikan keyframe dengan sederhana. Hal tersebut penting digunakan untuk meneliti dengan seksama ketepatan waktu, aksi, dan kualitas gambar jika terjadi kesalahan. Yang kelima, ada repeat. Repeat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memperbaiki animasi gambar keyframe
keyframe yang mengalami masalah. Repeat secara umum berarti kembali ke langkah pertama dan akan mengulang secara langsung hingga animasi keyframe berhasil dikerjakan. Setelah selesai, dapat dilanjutkan dengan membuat gambar breakdown dan in between. Yang terakhir, ada satu kesatuan. Perkembangan komputer animasi yang makin canggih bisa lebih memudahkan proses ini. Gerakan animasi akan tampak pada saat semua frame digabung, sehingga menjadi satu kesatuan yang secara standar memiliki kecepatan lebih dari 16 frame per detik. Pemanfaatan animasi 2D dalam film animasi puppetry. Yang pertama adalah untuk pelayanan pemerintah. Film animasi digunakan sebagai pelayanan pemerintah dalam bentuk lampu penerangan, film propaganda, dan pendidikan. Yang kedua, untuk perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, film animasi mampu menjembatani antara masyarakat atau public relation dengan kepentingan perusahaan. Misalnya animasi iklan maupun pengenalan produk perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu untuk televisi komersial. Film animasi dengan tujuan komersial dapat dijumpai pada acara-acara yang ditayangkan di stasiun TV dalam bentuk sisipan di antara acara program televisi, yaitu berupa pesan-pesan pendek kepada pemirsa dan sebagai film hiburan. Yang keempat, yaitu untuk bioskop. Film animasi yang ditayangkan di bioskop bisa dalam bentuk film cerita pendek, film cerita panjang atau serial, dan film sisipan. Misalnya, Battle of Surabaya sebagai jenis film animasi 2D yang masuk ke dalam genre drama, aksi, dan sejarah Indonesia buatan MSP Picture. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.